Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, bidang studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Muhammad Khotib Arifai SEMM. Yang pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Bonaventura Aditya Vinky, kelas 06 TPLM 002. Oke, langsung saja. Yang pertama, dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem. Apa itu? Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyiapkan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Lalu ada dimensi sistem informasi dibagi menjadi 4, yaitu level of management decision making, tingkat dalam sebuah manajemen guna membuat keputusan dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada information quality atau kualitas informasi adalah produk dari informasi yang mempunyai karakteristik atau atribut kualitas yang menjadikan informasi lebih efektif atau lebih berarti. Yang ketiga ada decision struktur atau struktur organisasi, contohnya seperti itu. Yang keempat ada kinds of application used as information system. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, level of management decision making. Dibagi menjadi 3 strategi, yaitu strategic management atau seseorang yang menempati atau berada pada posisi ini akan mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi. Yang kedua ada technical management. Orang yang menempati posisi ini adalah manajer dan profesional bisnis dalam sistem yang bekerja sendiri. Tugasnya untuk posisi ini adalah membangun rencana. Yang ketiga ada operational management. Orang yang menempati posisi ini adalah manajer atau anggota tim yang bekerja sendiri. Mereka membuat rencana jangka pendek atau seperti jadwal produksi mingguan. Oke, kita bahas yang kedua ada information quality. Seperti yang saya bilang tadi, kualitas informasi adalah produk dari informasi yang mempunyai karakteristik, atribut atau kualitas yang menjadikan informasi lebih berarti. Itu mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama time dimensi atau time waktu. Dimensi waktu mempunyai 4 kriteria, yaitu timeliness atau ketepatan waktu, currency mata uang, frekuensi atau frekuensi, time period atau periode waktu. Yang kedua ada form dimensi. Form atau bentuk mempunyai 5 kriteria, yaitu clarity atau kejelasan, detail atau rincian, order atau urutan, dan presentation serta media. Lalu yang ketiga ada konten dimensi konten atau isi mempunyai 6 kriteria, yaitu akurasi, relevansi, completeness atau kelengkapan, dan consciousness atau kesadaran. Maaf saya kurang bahasa Inggrisnya jadi nggak apa-apa. Dan scope atau kecakupan. Dan yang terakhir ada performance atau penampilan. Oke, lanjut. Ada decision structure, itu semacam struktur organisasi. Lanjut. Dibagi dalam 3 kategori, yaitu struktur situasi di mana prosedur yang harus diikuti pada saat keputusan sangat dibutuhkan dalam menentukan lebih dahulu. Yang kedua ada unstruktur situasi di mana tidak mungkin untuk menentukan terlebih dahulu prosedur pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan. Yang ketiga ada semi struktur prosedur pengambilan keputusan yang dapat ditentukan terlebih dahulu tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang direkomendasikan. Maaf kalau saya terbata-bata karena masih belajar. Oke. Lanjut yang terakhir ada kind of application used as information system. Ada cukup banyak aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan guna mendukung dan mengatasi masalah serta keputusan.
aplikasi tersebut ada Decision Support System, Management Information System, Online Analytics Processing, dan Geographic Information System, Data Visualization System, Executive Information System, yang terakhir ada Enterprise Interface Portal. Oke, kita lanjut. Aset komplementer. Apa itu aset komplementer? Aset komplementer atau complementary asset merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau juga bisa disebut sebagai aset pendukung dari aset utama. Riset terkini dalam investasi teknologi dalam dunia bisnis sangat menunjang investasi teknologi dengan investasi aset komplementer seperti modal bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, dan budaya organisasi atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengambilan yang superior. Lanjut, aset komplementer juga dibagi 3, ada aset organisasi, aset manajerial, dan aset sosial. Yang pertama, aset organisasi terbagi menjadi 6, yaitu budaya organisasi yang mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi. Yang kedua ada model bisnis yang tepat. Yang ketiga proses bisnis yang efisien. Yang keempat ada wewenang yang terdesentralisasi. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang terdistribusi. Yang keenam ada pengembangan SI yang kuat. Lalu ada aset manajerial. Yang pertama ada dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi, informasi, dan perubahan. Yang kedua, insentif atas inovasi manajemen. Yang ketiga ada kerja tim dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang keempat ada program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima ada budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasiskan pengetahuan. Yang terakhir ada aset sosial. Aset sosial terdapat 4 dimensi, yaitu infrastruktur internet dan telekomunikasi. Yang kedua, program pendidikan penggayaan TI yang meningkat pengetahuan komputer karyawan standar baik sektor pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil. Yang keempat, perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya semua telah mendengarkan presentasi dari saya. Sekian, jika ada pertanyaan atau apapun yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu-satu. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.